Halo. Oke, di sini karena saya sudah selesai praktek, di sini saya akan ngebahas tentang hal-hal yang sering teman-teman tanyain tentang mitos-mitos alat reproduksi, tentang telat menstruasi sama keputihan. Nah, di sini saya akan ngebahas tentang satu hal yang sangat penting sekali. Ini menyangkut tentang masa depan kita, yakni telat menstruasi yang sering teman-teman tanyain. Nah, kadang ada nih beberapa orang yang justru khawatir banget kalau haidnya itu telat. Dan ada juga sebagian orang yang malah enak meskipun haid 1 bulan, meskipun telatnya 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, dia itu tetap fine-fine aja seperti itu. Malah enak nih, aku bisa telat haid, gitu. Terus di sini saya akan ngebahas kenapa sih wanita itu bisa telat menstruasi atau haid ini. So, sekarang saya akan menyamakan dulu nih persepsi kita masing-masing. Setiap wanita, kita harus menyingkirkan jauh-jauh pikiran tentang kalau yang dikatakan telat haid berarti tanggalnya itu mundur atau maju. No. Nah, di sini yang dikatakan telat menstruasi jika siklus menstruasinya itu lebih dari 21 hari, kurang dari 21 hari, atau lebih dari 35 hari. Nah, itu yang dikatakan telat menstruasi. Jadi kita itu jangan pernah beranggapan bahwa kita mengalami telat menstruasi kalau misalkan Januari kita haidnya tanggal 7. Jadi Februari ini harus tanggal 7 nih. Tidak. Jadi di situ kita patokannya sama siklus menstruasinya, 21 hari sampai 35 hari. Nah, kita bayangin aja kalau misalkan tiap bulan kita haidnya di tanggal yang sama, sedangkan tiap bulan itu kan harinya berbeda-beda. Januari sama kadang 30 hari, terus Februari ini kadang 29 sampai ada juga 28 hari, terus seperti itu. Nah, jadi kita sekarang harus mikir kalau misalkan masih dalam siklus menstruasi 21 sampai 35 hari, berarti itu masih dikatakan dalam batas normal. Nah, singkat kata nih ya, di otak kita itu ada yang namanya hipotalamus. Nah, hipotalamus ini yang mensekresi semua hormon yang ada dalam tubuh kita, termasuk GnRH, FSH, LH, dan juga estrogen. Nah, terjadilah ovulasi. Kita harus tahu nih, kalau di bagian bawah perut kita itu ada yang namanya ovarium. Nah, ovarium ini ngeluarin yang namanya ovum. Jadi, kalau misalkan di situ tidak ada pembuahan, maka otomatis di rahim ini akan ngeluarin darah. Nah, itulah yang dinamakan menstruasi. Nah, terjadinya menstruasi ini dipengaruhi oleh hipotalamus, indung telur atau ovarium, dan juga jalan lahir. Nah, kalau misalkan ada salah satu dari yang aku sebutin tadi tidak berfungsi, maka itu bisa menyebabkan yang namanya tidak menstruasi. Nah, banyak nih pemicu tidak terjadinya menstruasi, termasuk yang ada di hipotalamus. Nah, kadang orang nih, kebanyakan wanita itu mikirnya keras, terus mikir kerjaan numpuk, tugas kuliah numpuk, maka dari situ akan terjadinya banyak stresor. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita akan mengalami stres. Psikis kita juga terganggu, psikologis kita terganggu, jadi kita akan stres. Jadi di sana akan mempengaruhi hormon yang ada di ovarium kita, sehingga di sana tidak akan mengeluarkan yang namanya ovum. Nah, dari situ tidak akan terjadi yang namanya menstruasi. Nah, sebelum kalian itu stres kelamaan, terus mikir terus karena tidak terjadi menstruasi, kenapa nih aku telat menstruasi? Coba kalian nanya sama diri sendiri, apakah sekarang saya sedang mengalami stres atau tidak? Nah, kalau misalkan kalian kebetulan mengalami stres, maka di sana obati dulu nih stresnya. Gimana caranya kalian itu bisa mengurangi stres yang ada dalam kalian? Karena kalau sudah stres, maka di sana akan menekan yang namanya GnRH. Nah, sedangkan GnRH ini berperan penting dalam proses ovulasi. Nah, selain stres, juga yang mempengaruhi telatnya menstruasi itu adalah kekurangan berat badan atau berat badannya tidak ideal atau yang terlalu kurus. Nah, kadang ada nih ya wanita yang pengen kurus banget, diet
yang sangat keras, terus di sana akan mengalami penurunan berat badan yang sangat drastis. Nah, di sana khawatir nih tidak akan terjadi atau lambat menstruasinya, atau bahkan orang yang tidak diet tapi badannya itu memang kurus. Nah, di sana juga akan mempengaruhi atau punya potensi lebih besar untuk tidak menstruasi. Punya potensi besar untuk tidak mengalami menstruasi. Nah, gimana caranya? Kita ibaratkan seperti mobil nih. Mobil, kalau misalkan bensinnya udah habis, maka kita harus menghemat energi. Atau bisa juga mematikan AC, ngegasnya pelan-pelan, biar di sana tidak tetap berfungsi gitu, tetap bisa berjalan mobilnya. Sama dengan tubuh kita. Kalau tubuh kita sudah kekurangan lemak nih ya, kita bakalan ngeluarin sinyal nih, bilang nih tubuh, kamu itu nggak pantas buat hamil. Nanti kalau kamu hamil, bayinya mau